Benarkah pendapat bahwa agama Islam diturunkan Jazirah Arab karena orang-orang Arab yang barbar? Apakah dari 120 ribu nabi dia diturunkan di Eropa atau di Asia? Ini keliru. Barbar itu nama suku. Barbar itu nama suku khusus untuk orang-orang di Afrika Utara. Tunis, Jazair, Maroko. 3 negara ini suku barbar. Awal sebelum masuk Islam, mereka dinamakan dengan suku barbar. Dan memang mereka dari suku barbar sampai sekarang. Waktu ekspansi Islam mulai berkembang di zaman Umar bin Khattab tahun 20 Hijriah, masuklah pasukan Islam ke Afrika. Pertama di Mesir dulu, suku Kipti. Kemudian ekspansi suku Kipti ini setelah masuk Islam menikah dengan para sahabat, menikah dengan orang-orang turunan Arab, menjadilah mereka orang-orang yang musta'riba namanya. Musta'riba itu orang-orang yang terarabkan karena mereka nikah sama orang Arab dan bahasanya bahasa Arab. Ekspansi lagi Islam ke suku barbar. Suku barbar jadi berbaur dengan kaum muslimin gitu kan. Maka jadilah mereka sekarang ini negara-negara Arab dibahasakan. Jadi agama Islam diturunkan Jazirah Arab. Kalau yang dimaksud Islam di sini adalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, jawabannya iya. Nah di Mekah dan Madinah, Jazirah Arab itu, benar. Tapi kalau yang dimaksud Islam secara global, karena Islam global ini adalah semua ajaran Nabi dikatakan Islam. Karena agama ini kita nggak punya agama baru ya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW agamanya satu, Islam. Nggak ada agama lain. Cuman aturan-aturannya diubah dan ditambah oleh Sang Pencipta. Tapi agama satu. Makanya kata Nabi SAW, semua nabi-nabi satu induk. Satu induk. Ajarannya satu, la ilaha illallah. Cuman peraturan-peraturan halal haram disesuaikan dengan apa yang Sang Pencipta inginkan. Dan disitulah Allah menguji tentang keimanan seseorang. Ini ada nabi lagi saya utus, iman enggak? Yang beriman dikatakan iman. Allah menganggap gitu, peraturannya gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau agama Islam maka semua nabi-nabi. Jadi Nabi Musa alaihissalam waktu diutus di Bani Israel, sebelum ada Rasul datang di Bani Israel langsung yang akan menghapus ajaran Nabi Musa, yang beriman dikatakan Muslim. Bahkan istilah Islam keluar pertama dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu kan. 124 ribu nabi ada diturunkan di Eropa. Allahu a'lam. Tidak pernah kita temukan ada riwayat gitu. Tapi ada ayat Al-Quran yang berbunyi dan ulama panjang lebar bicara masalah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi maaf, saya lupa di surah dan ayat berapa ini. Tapi ayatnya ada dikatakan oleh Allah SWT. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Kami telah mengutus di setiap umat itu istilah 3 orang ke atas. Bisa dikatakan umat. Sesungguhnya kami telah utus di setiap umat rasul. Ada utusan Allah di situ. Sampai sebagian ulama membahas dalam thaqafah Islamiyah namanya. Thaqafah Islam ini ilmu wawasan Islam ya. Dikatakan bukan mustahil apa yang disembah oleh orang-orang Hindu, orang Buddha, yang dipatungkan, itu mungkin juga adalah nabi-nabi dulu. Cuma mereka berlebihan. Makanya mereka kalau diikuti telusurin ajaran-ajarannya, itu ada hari kebangkitan, ada hisab hari kiamat gitu kan. Makanya Nabi Muhammad SAW ingatkan kita semua, la tatrudni kama atrata Nasara ibnu Maryam, walakin kulu Abdullahi wa innama ana Abdullahi wa rasuli wa kulu Abdullahi wa rasul. Jangan kalian puji-puji saya melampaui batas seperti sebagaimana Nasrani memuji Isa. Awalnya Nabi Isa dianggap sebagai nabi, dianggap sebagai nabi saja. Tapi dengan berkembangnya waktu, orang-orang Nasrani mengatakan Isa ini anak Tuhan. Kan itu. Akhirnya melampaui batas. Nah itu yang banyak dilakukan juga oleh pengikut-pengikut Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya mereka mentuhankan nabi-nabi mereka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita mengusap khuf, yang kita usap bagian mana? Jawabnya bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal yang menginjak najis dan kotorannya bagian bawah. Tapi kenapa yang diusap itu bagian atas? Ketika kita buang angin, kemudian kita berwudu, yang dicuci yang mana? Ternyata yang dicuci bukan pantat kan? Yang dicuci adalah tangan, wajah, kepala, demikian pula kaki. Coba deh kita pikirkan secara akal pikiran kita. Kira-kira masuk di akal nggak ya? Jawabnya mungkin kalau kita cerna-cerna sulit sekali.
Nah, di sini kita mengambil sebuah faidah bahwa agama kita bukan berdasarkan ra'yu. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil mashi min a'la." Kalaulah agama ini berdasarkan kepada ra'yu, tentunya bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Walaqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu dhahira khuffaihi. Tapi aku justru melihat Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, justru aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuf. Subhanallah, perkataan Ali bin Abi Thalib hendaknya kita renungkan baik-baik. Ya, kalaulah agama kita ini berdasarkan ra'yu, tentunya bagian bawah lebih berhak untuk dicuci atau diusap daripada bagian atas. Seakan beliau mengatakan agama kita bukan berdasarkan ra'yu, tapi agama kita berdasarkan wahyu. Ra'yu artinya pendapat dan akal pikiran. Agama kita berasal dari Allah, maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Walaupun secara ra'yu kita mungkin kita tidak bisa mencernanya. Makanya berapa banyak terkadang perkara-perkara yang sulit sekali untuk dicerna oleh akal kita. Tapi tentunya orang yang beriman dan bertakwa akan berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Iya. Kenapa demikian? Karena ia beriman bahwa Allah lebih tahu dari hambanya. Bahwasanya ilmu Allah meluasi segala sesuatu. Sedangkan ilmu kita sangat sempit sekali. Akal kita sangat terbatas sekali. Maka apabila akal kita memikirkan sesuatu yang bukan di luar kemampuannya, pasti akan rusak. Maka kewajiban kita akal Islam di dalam hal beragama ini adalah kita senantiasa sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Walaupun di sana ada perkara-perkara yang bisa dicerna oleh akal pikiran kita. Karena yakinlah bahwa dalil yang sahih tidak mungkin bertabrakan dengan akal yang sehat. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan akal yang bisa mencernanya dengan baik. Tapi ketika ra'yu kita tidak bisa mencernanya, ra'yu kita tidak bisa sampai kepadanya, kewajiban kita adalah untuk sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Allah Ta'ala berfirman, amanar rasul bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Demikian pula kaum mukminin pun beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul dari Rabb mereka, dari Rabbnya. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, dan para rasulnya. Dan kami tidak pernah membeda-bedakan antara para rasul satu dengan yang lainnya. Dan mereka pun berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Inilah jiwa yang hanif. Jiwa yang betul-betul meyakini bahwa Rabbnya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Untuk senantiasa sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang-orang yang tertipu dengan akalnya. Dia merasa bahwasanya akalnya itu meliputi segala sesuatu. Sehingga akhirnya dia tolak wahyu dengan alasan katanya tidak masuk di akalnya. Dia tolak dalil dari Al-Quran dan hadis dengan alasan katanya tidak masuk secara logikanya. Maka ini hakikatnya akal Islam perbuatan, atau dia adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seakan-akan dia akalnya lebih tinggi daripada wahyu yang Allah turunkan kepada hambanya. Tak layak bagi seorang hamba berkata demikian. Sehebat apapun hamba, siapa dia? Profesor? Siapa dia? Doktor? Tidak akan sehebat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mampu untuk menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mampu menciptakan lalat yang kecil sekalipun juga. Kalau dia tidak mampu untuk itu, akal pun tidak akan mampu untuk mencerna terkadang apa yang Allah turunkan berupa syariatnya.
Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa sami'na wa ata'na. Terlebih dalam perkara-perkara yang sifatnya gaib. Akan adanya adab kubur, akan adanya surga dan neraka, akan adanya sesuatu yang wajib kita imani. Ya, mungkin kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita sulit sekali untuk mencernanya. Makanya ya akal Islam, agama kita tidak diletakkan pada akal manusia. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari berkata, "I'lam rahimakallah anna hadzal din lam yudha' ala uquli rijal." Bahwa agama ini tidak pernah diletakkan pada akal manusia. Akal manusia bukan parameter, tapi yang menjadi parameter adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Lau kana dinu birra'i, kalaulah agama itu berdasarkan ra'yu, tentu bagian bawah khuf lebih berhak untuk dihapus daripada bagian atasnya. Tapi aku malah melihat Rasulullah SAW mencuci atau mengusap bagian atasnya dan tidak mengusap bawahnya. Makanya akhir Islam, inilah jiwa seorang mukmin. Sami'na wa ata'na. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.